Hai semuanya, balik lagi sama aku Akila di Ramadan Vlog. Dan aku seneng banget bisa ketemu kalian di Ramadan tahun ini. Aku juga mau ngucapin selamat berpuasa buat teman-teman semuanya. Seperti biasa, aku bakal ceritain keseharian aku di bulan Ramadan. Jadi aku tuh biasa bangun jam 3.30 atau jam setengah 4. Emang kalau di keluarga aku tuh bukan yang sahur jam 3 pagi atau setengah 3, tapi biasanya 1 jam sebelum azan subuh. Kalau sahur kita nggak punya banyak waktu untuk siapin lauk, jadi aku biasanya makan gudeg kalengan gini, namanya gudeg bagong. Udah dari tahun-tahun sebelumnya, papaku beli gudeg kalengan di Tokopedia biar lebih cepet nggak perlu masak-masak lagi. Nah, mereka itu nggak cuma gudeg doang, tapi ada varian lain kayak krecek, ceker, dan masih banyak lagi. Nanti linknya aku taruh di description box. Sebenarnya bukan buat sahur doang, tapi bisa kalian bawa kalau keluar negeri atau kalian yang lagi ngekos biar nggak ribet gitu masaknya. Cuman nggak tahu kenapa ini gudeg cuma dimakan keluarga aku waktu bulan puasa doang buat sahur. Oh iya, kalian hari ini sahur pakai apa? Boleh komen dong di bawah. Biasanya setelah sahur aku nunggu bentar sholat subuh, abis itu aku tidur lagi sampai sekitar jam 8 atau jam 9 pagi. Pagi ini buat mengawali hari aku mau bersih-bersih ruang kerja. Jadi ruangan ini udah nggak dibersihin hampir 2 mingguan dan semuanya udah berantakan. Terakhir itu aku ngerjain nirmana tusuk sate yang belum selesai. Jadinya banyak potongan-potongan tusuk sate. Nih, aku tunjukin. Ada es teh dari kapan tahu belum aku bersihin. Ini rantai aku. Terus kemarin aku bikin video unboxing juga aku belum beresin. Ini rak aku. Beberapa udah aku bersihin sih. Ini udah aku rapi-rapiin. Tapi ya gitu masih berantakan banget. Lagi puasa bukan alasan untuk gak bersih-bersih kamar, jadi aku beresin kamar dulu. Mejanya udah bersih, udah oke. Sekarang tinggal lantainya. Ini aduh jatuh lagi. Ini asistensi stik es krimku yang gak di ACC. Kayaknya mau aku buang aja. Kalau yang atas ini aku pakai buat peralatan melukis. Terus buat baris kedua di sini aku punya kuas-kuas. Barang-barang yang udah aku kumpulin tadi mau aku balikin lagi ke tempatnya. Ini ada drawer khusus stationery di sini. Ini pasti laci ini lama-lama penuh. Jadi harus kita kurangin pelan-pelan. Dan sekarang aku nggak pernah belanja stationery lagi. Kecuali kayak emang butuh, misalnya lem Raja Wali kan kemarin buat nirmana stik es krim, ya udah aku beli. Tapi kalau misalnya kayak brush pen, pensil warna itu aku udah nggak beli-beli lagi. Di laci paling atas aku punya tempat untuk taruh kertas-kertas. Ini ada watercolor paper, terus ada sketchbook juga. Jadi ini isinya itu ada lap, terus ada ini. Buat yang lain cairannya, aku tuh sebenarnya cuma pakai cairan pel aja sih, biar ada wangi-wanginya dikit. Terus minyak kayu putih buat ngebersihin bagian-bagian yang lengket. Sama kalau ini air biasa. Aku ada satu lagi. Ini namanya, aku lupa namanya. Pokoknya dia kalau digulung itu bisa ngambilin debu-debu atau rambut-rambut. Sebenarnya ini buat kucing, tapi aku pakai aja meskipun aku nggak punya kucing. Udah deh, jadi rapi. Tuh kan nggak kelihatan. Step yang terakhir adalah menyapu dan mengepel. Setelah 2 minggu ini kamar kotor banget. Ada tusuk sate, terus ada lem-lem. Pokoknya harus dihempaskan pakai pel-pelan sama sapu. Akhirnya selesai juga bersih-bersih ruang kerjaku. Sekarang mau siap-siap untuk pergi ke bandara buat nganterin temen aku. Sama langsung lanjut kelas offline. Sambil siap-siap, aku mau kasih tahu ke kalian barang apa aja yang aku bawa ke kampus biasanya. Jadi hari ini aku nggak ada mata kuliah di cafe, jadi aku cuma bawa satu notebook aja. Dan ini notebook gado-gado banget. Aku pakai di semua mata kuliah. Ada MTK, Bahasa Indonesia, semuanya aku tulis di sini. Terus aku juga bawa kotak pensil yang super mini. Tau nggak? Aku tuh ke kampus cuma bawa satu pulpen. Ini dari Muji. Dan aku bawa satu correction tape. Padahal dulu aku kalau ke sekolah itu tipe yang kotak pensilnya rempong banget. Ada semua, mulai gunting, staples. Sekarang tuh aku cuma bawa ini doang. Next yang gak kalah penting adalah iPad. Aku selalu bawa iPad setiap ke kampus karena aku bisa nyatet di sini, aku bisa gambar di sini. Terus aku juga bisa buka file PowerPoint atau PDF yang dikasih sama dosen. Selanjutnya aku bawa dompet.
Ini ya basic lah ya, semua orang pasti bawa dompet. Terus aku bawa satu pouch. Berhubung rumah aku tuh lumayan jauh dari kampus, jadi aku perlu bawa beberapa kayak personal stuff yang mungkin aku butuhin gitu. Misalnya kayak ada Vaseline, terus ada tisu basah, terus ada moisturizer. Oke, jadi itu yang ada di pouchku. Abis itu karena hari ini aku mau perpisahan sama teman aku yang mau kuliah di Jepang, aku bawa Instax untuk foto-foto. Yang terakhir aku bawa HP, pasti dong. Kadang aku juga bawa power bank, tapi hari ini HP ku lagi penuh baterainya, jadi aku nggak bawa. Let's go! Aku udah sampai bandara, kira-kira cuma 10 menit aja dari rumahku. Dan di sini kita semuanya foto-foto, terus ngobrol-ngobrol, sama ya perpisahan lah buat temen aku yang mau kuliah di Jepang, namanya Kinan. Bye-bye. Dadah. Hari ini aku emang agak buru-buru karena mepet sama kelas bahasa Indonesia, jadi aku cepet aja di bandara, terus langsung cabut ke kampus. Ini catatan aku hari ini, beliau dosen bahasa Indonesia aku itu suka nunjuk, jadi mau gak mau aku harus nyatet, karena yang ditanya ini tuh bener-bener mind blowing gitu, kayak tadi saya ngomong apa, jadi kita disuruh ngulang gitu sih biasanya. Setelah kelas aku ada janji bukber sama Yumeng, Abran dan Silas, jadi aku sholat asar dulu sebelum berangkat ke tempat bukbernya. Aslinya di ITS ada masjid yang PW banget namanya Manarul Ilmi, tapi karena di gedung ini ada musola, aku sholat di sini aja. Yuk kita langsung OTW ke tempat bukbernya, lumayan macet guys. Yumeng and Silas, kamu ada nggak? Jadi hari ini aku sama teman-temanku mau buka bersama di Sheraton, tepatnya di Cafe Bromo. Kita udah datang dari jam 4:30, jadi masih sepi banget. Jadi sambil nunggu buka puasa, ini kamera aku dipegang sama Silas. Dia sama Yumeng mau keliling-keliling untuk lihat-lihat makanannya. Yang pertama di bagian makanan manis ada berbagai macam rasa es krim, ada kue, ada puding, kue tradisional, dan masih banyak lagi. Lanjut di sini ada daging-dagingan yang dibakar, terus ada martabak, ada roti john yang menurut aku enak banget. Buat minumannya ada es campur, es teh, sama kayak buah-buahan gitu, jus buah. Menu pertama yang aku makan itu adalah daging bakar, terus roti john, sama sei sapi. Nah di sini sei sapinya itu dimasak live di depan kita, jadi fresh banget. Terus dagingnya tebel-tebel banget. Pokoknya di sini makanannya top semuanya. Mie hijau. Ada batagor. Karena aku suka banget sama dessert, kue-kuean wajib banget ambil satu persatu. Itu ada puding taro, ada kue tok, terus kayaknya itu opera cake, dan yang terakhir aku makan crème brûlée. Tapi sayangnya dia nggak pecah, kayak ya udah gitu. Cuma rasanya enak kok. That's it untuk makanan buka puasa kali ini. Aku langsung OTW balik, udah tepar banget. Sampai rumah, sholat isya, taraweh, mandi-mandi. Abis itu gak tahu kenapa tiba-tiba lapar lagi. Aku mau makan mie godok Jogja yang baru aja tadi siang aku gosen. Pokoknya kalau bulan Ramadan gini pasti lengkap banget kebutuhan makanan buat sahur, berbuka, atau buat nyemil-nyemil di Tokopedia. Aku suka banget sama yang namanya mie apapun. Nah kalau di tempat aku tinggal nggak banyak yang jual bakmi Jogja kayak gini. Sampai aku nemuin namanya bakmi Sundoro, jadi dia bakmi Jogja instan yang kita bisa masak di rumah. Asli ini gurih banget dan gak kalah enak sama yang di Jogja. Cara masaknya juga simple banget. Kita tumis bumbunya sampai wangi. Habis itu tambahin telur kalau mau, kasih air, terus bisa ditambahin tomat, baru masukin mie-nya. Cuman karena aku mau yang simple, gak pakai tomat, langsung aja tabur bawang gorengnya. Selamat makan, jadi buka puasa 2 kali deh hari ini. Aku juga beli susu outside, ini tuh oat milk atau susu oat yang barista blend. Aku beli ini gara-gara dia collab sama Janji Jiwa. Aren oat latte sama matchanya Janji Jiwa yang collab bareng outside itu enak banget. Makanya aku pengen cobain ini, dan ternyata beneran enak banget. Meskipun gak pakai kopi, gak pakai apa, cuman susunya doang itu udah enak. Aku mau makan Coco Crunch pakai outside. Menurutku outside itu enak banget. Sambil makan Coco Crunch, mungkin aku mau chit-chat sedikit aja sih. Kalau aku tuh ngerasa tahun ini puasanya tuh beda vibes-nya dari tahun-tahun sebelumnya. Karena di tahun ini tuh kita lagi transisi dari pandemi ke suasana yang lebih normal. Jadi kita udah mulai
tarawih di masjid, terus ada banyak bukber. Dan yang paling bikin beda di puasa tahun ini, aku itu udah mulai kuliah dan kuliahnya tuh offline. Kalau dulu kan aku masih SMA tuh, jadi ya udah kayak biasa SMA pulang siang, terus bisa buka sama-sama di rumah. Tapi kalau tahun ini aku kuliah itu kadang baru kelar kelas tuh jam 5:30, terus sampai rumah jam 6:30. Daripada aku buka di jalan, mending aku buka di kampus atau sama teman-teman aku sekalian baru pulang. Dan sampai rumah itu bisa jam 8, jam setengah 9 gitu-gitu. Dan apa ya, jadi kayak beda aja gitu rasanya. Tahu nggak sih, waktu kecil aku itu suka banget sama sereal yang udah melempem. Jadi aku tuangin dulu pakai susu, terus sampai dia udah jemek-jemek, sampai dia udah banyak-banyak gitu baru aku makan. Daripada yang crunchy-crunchy, aku lebih suka sereal yang udah melempem. Habis makan sereal, aku mau sikat gigi, cuci muka, pakai skincare, abis itu tidur.